hadirat-Mu. Ku mau Engkau hadir di sini bersama dengan kami. Hadirat-Mu, kerajaan-Mu datanglah, penuhi kami. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja, segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja, segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Muliakanlah Raja, segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Datanglah biarlah pemerintahan-Mu, bahwa Tuhan adalah kerajaan yang dengan kuasa yang membangkitkan ketertiban.
Masih dekat kerjaanmu dalam kerja. Kasih Tuhan Yesus memberi Tuhan mau untuk dan lain semua tidak bisa berdekat. Ya, akan kita dan sama dengan kita rapat administrasi dan amitnya itu anak saya saudaraku yang diberkati mereka dan kita Yesus Kristus sama-sama cinta itu menguasai mereka juga pada yang menguasai mereka, tetapi dia juga akan kerajaan surga. Mereka justru kerajaan dunia itu sangat dekat dengan Yesus. Jangan buat ini itu memiliki kalau kita ada di kerajaan oleh setiap tadi raja Nebukadnezar kan Darius raja Kores mati karena mereka memaksa tidak mau dunia memaksa mereka tidak mau dan dunia memaksa mereka tidak apa yang mereka dia kemudian dimurkai dan yang tidak menunjukkan oh ya dari dompet itu berisi apa tadi berdoa atau Kristus pada Daniel
hal-hal yang masih kemudian belajar ini kali pengungkapan pada akhir zaman, pengungkapan pada dan akhir zaman. Pada pasal yang ke-8 kita tentang doa Daniel yang berdoa selama 2 dan dia dihalang-halangi oleh roh. Begitu banyak penyingkapan. Lalu pernyataan Tuhan tentang 70 yang itu sulit akan bisa arah dan tadi kemudian terlihat bukan dan seterusnya. Manusia yang itu dan dia dibawahi hadapan kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai kekuasaan kekal yang tidak akan manusia dibawa ke hadapannya ada kekuasaan dan kemuliaan kekuasaan cara yang di tengah-tengah manusia dan kini dalam bentuk nyatakan di dunia maka aku tidak tahu karena hal itu binatang-binatang lah 4 raja yang akan muncul dari pegang dan aku melihat dan waktu datang ketika ini dan soal yang dirinya itu yang menguasai segala alam tapi oleh Tuhan Yesus saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kemudian menempatkan dalam manusia padanya setiap orang-orang kudus yang menjadi milik menerima pemerintah
basically orang-orang percaya dalam memerintah kerajaan sampai ya bersama dan kemudian kita mengalami sangat orang kudus dan ya Allah ya itu dan diberi kasih listrik bisa dilakukan hidup pada akhir jalan akan kerajaan kita hidup di luar selama yang kedua dan kudus dan yang tujuh yang berada dengan Kristus persoalan maka kita takut Tuhan sedangkan saudara yang menjadi orang-orang yang mencari peradilan dunia saudara bersengketa dengan orang kudus lainnya kemudian saudara sampai masuk ke pengadilan diadili oleh orang-orang dunia yang tidak mengerti yang tidak mengerti hukum kerajaan. Padahal engkau dan saya adalah orang-orang yang ditetapkan untuk menghakimi para malaikat. Saudara yang berarti tidak sanggupkah kita untuk mengurus perkara-perkara biasa ada di dunia. Kita melihat dinyatakan di dalam ini dan dia itu mengisahkan tentang akhir zaman itu kita akhir zaman anak manusia pasti menjadi raja. Akhir zaman Roh Kudus pasti memerintah. Sebabnya saudara yang diberkati oleh Yesus Kristus, orang-orang kudus itu harus hidup berdamai satu dengan yang lain dan jangan dihadiri oleh peradilan dunia karena kita sendiri akan menjadi hakim. Itu sebabnya orang yang akan menghakimi dunia dia harus mengerti prinsip-prinsip kerajaan Allah. Jadi biasanya orang kudus menghakimi dunia dan para malaikat serta pemerintah bersama Kristus. Jika kita mengetahui di sini kita ingin saudara mulai hari ini hidup berbenar, jangan menjadi orang yang peduli, jangan menjadi orang yang tidak peduli dengan kekudusan, jangan menjadi orang yang tidak peduli kalau sedikit-sedikit punya masalah, jadi sedikit punya masalah dengan orang. Karena Lukas 19 ayat 7 berbicara tentang demikian juga kan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Saudara, menjadi orang benar saja tidak cukup. Jadi orang benar saja tidak cukup. Orang yang benar tinggal di dalam kerajaan, dalam pemerintahan kerajaan Allah, tapi tidak memerlukan pertobatan. Lebih baik karena ada satu orang yang berdosa yang bertobat. Daripada kita menyebut diri orang benar, tapi tidak ada mental pertobatan di dalam diri. Kita menyebut diri orang benar, kita menyebut diri orang-orang yang memerintah di dalam, yang bakal memerintah dalam kerajaan Allah, tapi tidak hidup di dalam prinsip-prinsip kerajaan Allah. Kemudian kita memiliki masalah satu. Dikatakan bahwa gembala yang baik, sukacita di surga sama dengan para malaikat jika ada satu orang yang bertobat. Oh, tidak memerlukan pertobatan. Jadi daripada sukacita kan 99 orang benar ya tidak memerlukan pertobatan. Sedangkan yang berarti untuk tinggal di dalam kerajaan Allah. Pola hidup kita adalah pola pengenalan akan Tuhan. Pola hidup kita haruslah pola yang mengerti prinsip kerajaan. Pola yang mengerti prinsip untuk bukan hidup sebagai orang-orang dunia. Orang dunia hidup dengan cara-cara dunia. Orang dunia hidup dengan tidak peduli. Orang dunia hidup dengan pencapaian-pencapaian dan mereka sangat-sangat ingin menguasai dunia dengan cara dunia.
Tetapi orang-orang benar hidup oleh pertobatan dan akan dipimpin oleh kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu bukan terdiri dari ayam dan mata, tetapi kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Saudara, Wahyu 6 juga mengingatkan, berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan hidup ada Kristus. Mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia merintah. Pemerintah dalam 32 tahun saja Soeharto itu sudah sangat lama. Tapi memerintah selama-lamanya, saudara, kalau kita tidak mengerti prinsip kerajaan kita. Saudara, kalau ini berkati, ujian tadi berkata, kerajaanmu datanglah, berhendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Saudara, pekerjaan Tuhan sedang dikerjakan di bumi ini. Dengan dia mendapatkan penglihatan, visi itu adalah visi kerajaan surga. Kerajaan surga menyatakan kerajaan ini akan ada, maka di bumi itu akan menyatakan pemerintahan. Maukah saudara memerintah bersama dengan Kristus? Jangan karena masih lama, nggak akan mungkin. Saudara, begitu tidak ada usaha. Kelihatan Daniel dan nanti saatnya untuk mengalami kebenaran. Ayat putih ya, maka demikianlah katanya di kata yang keempat itu ialah kerajaan yang keempat yang akan ada di bumi, yang akan berbeda dengan segala kerajaan dan akan menelan seluruh bumi, menginjak-injaknya dan meruntuhkannya. 10 tanduk itu ialah ke-10 raja yang muncul dari kerajaan itu. Sudah mereka akan putus seorang raja yang berbeda dengan raja-raja yang dahulu dan akan menciptakan 3 raja. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hidup. Mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Inilah 3,5 tahun masa persisahan. Lalu majelis pengadilan akan duduk dan kekuasaan akan dicabut daripadanya untuk dimusnahkan dan dihancurkan sampai selama-lamanya. Sekarang kitab Wahyu juga membuatkan tentang kesusahan 3,5 tahun setelah di akhir zaman, saudara, untuk seketika lamanya kedurhakaan itu akan masuk atas dunia ini. Tetapi ayat 26 berkata majelis pengadilan akan duduk, kekuasaan akan dicabut daripadanya, akan dimusnahkan dan dihancurkan sampai lenyap. Ayat 27, maka pemerintahan, kekuasaan dan kebesaran dari kerajaan-kerajaan di bawah semesta langit akan diberikan kepada orang kudus, umat yang maha tinggi. Pemerintahan mereka adalah pemerintahan yang kekal, dan segala kekuasaan akan mengambil dan patuh kepada mereka. Yang dalam berita itu ada pun aku Daniel, pikiran-pikiranku sangat menggelisahkan aku hingga aku menjadi pucat dan aku menyimpan hal itu dalam ini. Saudara, kerajaan itu akan memerintah, akan berkuasa, dan umat Tuhan yang maha tinggi akan disebut orang-orang kudus, dan pemerintahan mereka adalah pemerintahan kekal. Nah, saudara, berbicara soal pemerintahan kekal, saudara, bulan Februari nanti akan ada pilkada secara masif secara nasional, pileg dan juga pemilihan legislatif, pilkada, pilpres, saudara, semuanya disatukan pada bulan Februari 2024 ini. Pemerintahan itu hanya 5 tahun. Orang-orang berkuasa saja itu kekuasaannya waktu. Tapi ini pemerintahan yang kekal. Kekal itu tidak dibatasi oleh waktu dan sebagai kekuasaan itu semua akan tunduk kepada Tuhan, memberikan kekuasaan yang suci yang kudus kepada orang-orang yang bisa diaturnya. Dan saudara-orang yang bisa diatur atau tidak bisa diatur dengan rohnya yang kudus. Karena Yeskiel dikatakan bahwa aku mendengarkan roh mereka, roh ini yang akan memerintah. Saudara, kalau saudara memiliki ruangan hati yang diperintah oleh kuasa Roh Kudus, saudara sedang diperintah oleh kerajaan Allah. Tetapi kalau saudara tidak izinkan diri saudara diperintah oleh Roh Kudus, saudara tidak sedang diperintah oleh kerajaan Allah. Dan dia ada di kerajaan Babel, dan dia ada di kerajaan Media, ada di kerajaan Persia, tetapi dia diperintah oleh roh yang ada padanya. Itulah makanya disebabkan dia dibukakan tentang prinsip kerajaan Allah, bahwa kerajaan Allah akan memerintah. Saudara, orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, orang-orang ini adalah orang-orang yang dipimpin oleh pemerintahan kerajaan. Kalau
yang dipimpin oleh pemerintahan kerajaan Allah. Mereka yang akan menjadi pemimpin-pemimpin kudus yang akan menghakimi para malaikat. Sudahkah saudara mengambil bagian dipimpin oleh Roh Kudus? Dan dia menjadi gelisah, jadi pucat. Hal itu ada di dalam ingatannya. Karena benar yang bisa disangkal. Dia betul mendapatkan penglihatan, dan penglihatan itu sangat nyata, sangat real, dan akan sangat dapat bisa dan pasti terrealisasi. Maka jangan keluar dari tuntunan Roh Kudus yang sedang mengajarkan kita apa sih itu tunduk, apa sih itu taat. Orang yang menerima Roh Kudus itu akan taat untuk mutlak kepada pemberian dan Allah diperintah dari dalam. Makanya tidak dipaksa-paksa. Jadi saudara kalau punya ruangan terhadap hukum di dalam hati saudara-saudara, melakukan kebenaran bukan karena amin. Dan dia yang melakukan kebenaran bukan karena fakta terpaksaan, tapi karena dia mengasihi. Saudara, ada beberapa poin yang dialami Daniel ketika dia berdoa selama 3 minggu itu 1 hari, saudaraku yang diberkati. Dia berdoa untuk meminta hikmat daripada Tuhan. Bagaimana kerajaan Yehuda mau bertobat, dia membaca kitab tentang bagaimana 70 tahun pembangunan di Babel ini akan segera berakhir. Lalu dia berdoa, dia memohon petunjuk Tuhan. Selama 21 hari dia tidak mendapatkan jawaban. Lalu kemudian malaikat Tuhan datang menghampiri dia membawa perkataan. Saudara, di dalam Daniel 10 ayat 11, lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu, dan aku datang oleh kamu. Saudara, kalau kita tinggal di dalam kerajaan Allah, kita sungguh-sungguh dipimpin oleh Roh Allah, maka kita pasti bangun hubungan dengan Tuhan. Dan dia mendapatkan penglihatan apokaliptik karena dia adalah seorang yang bergaul dengan Tuhan. Dan saudara dan saya adalah orang-orang yang ditetapkan sebagai orang kudus yang bakal memerintah dalam kerajaan Tuhan. Kalau kita tidak memiliki pola sebagai anak-anak kerajaan yang diperintah oleh Roh Tuhan, yang diperintah, dipimpin, dituntut oleh Roh Tuhan, maka saudara dan saya akan belajar dari Daniel. Ketika dia mendapatkan penglihatan apokaliptik, pasti karena dia adalah orang yang dipilih Tuhan. Dan dia adalah orang yang dipilih Tuhan, dia hidup bergaul. Ketika dia hidup bergaul dengan Tuhan, apa saja dia berkata dengan Tuhan. Dia berdoa untuk 1 hari saudara untuk mencari jawaban. Ingat, ketika kita menjadi orang-orang yang dipimpin oleh kerajaan Allah, yang pertama yang kita benefit, yang kita dapatkan, dia Tuhan. 21 hari dia berdoa, ternyata tidak segampang itu saudara. Di udara itu ada rumput dan udara yang mau mencuri jawaban, yang mau menghalang-halangi Tuhan untuk memberikan jawaban kepada anak-anaknya, tetapi tidak ada satupun kuasa yang dapat jawaban Tuhan dalam kehidupan kita. Dan dia sudah berdoa 21 hari, dia merendahkan diri, dia mengambil berpuasa, dia tidak langsung menerima jawaban. Ternyata karena ada pemimpin-pemimpin kerajaan Persia atau penghulu jahat yang ada di udara yang menghalangi malaikat untuk membawa jawaban Tuhan. Tetapi dikatakan, sudah didengar perkataanmu, sudah didengar doamu, dan hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian untuk merendahkan diri, dan aku datang oleh karena perkataan itu. Saudara, sejak kapan kau mulai berdoa? Sejak saat itu Tuhan sudah mendengar. Tapi yang jadi pemisah kalau nggak diusah, itu ada kerajaan penghulu jahat udara yang menghalangi kita. Itu sebabnya mari kita awali pagi hari ini dengan percaya dia Tuhan kok, dengan Tuhan. Gak usah takut, mungkin ada waktunya kita menantikan Tuhan, tapi semuanya untuk mendatangkan kebaikan supaya iman kita itu makin lama, makin kuat, makin besar. Dia Tuhan yang mendengar Tuhan. Orang-orang yang mencari Tuhan, orang-orang yang berhubungan dengan Tuhan, ketika dia berdoa, dia Tuhan mendengar Tuhan. Yang kedua, dia Tuhan yang menolong umatnya. Dia memberikan pertolongan. Ketika pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang Daniel, tetapi kemudian Mikael, salah seorang pemimpin berkemuka, datang menolong aku, dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Saudara, ini berbicara soal vision secara rohani. Mikael itu adalah malaikat Tuhan. Kalau berbicara soal pemimpin kerajaan orang Persia, ini bukan berbicara soal pemimpin kerajaan orang Persia secara fisik, tapi secara visual dinyatakan di dalam penglihatan rohani
bahwa mereka benar-benar ada. Dan inilah pemerintahan kerajaan kegelapan dan pemerintahan kerajaan Allah, yaitu Mikael, salah satu malaikat Tuhan yang berdiri atas nama Tuhan. Mereka di Daniel ditolong oleh Mikael, pemimpin terkemuka dari para malaikat. Dan pemimpin kerajaan Persia berbicara tentang pemimpin kerajaan secara rohani, pemimpin kerajaan kegelapan. Serta ketika kita berdoa, ada yang menghalangi kita, itu tidak usah heran. Itu kuasa kegelapan tidak menghendaki kita beroleh pertolongan daripada Tuhan. Nah, ketika pemimpin kerajaan Persia berdiri 21 hari lamanya, bayangkan, berarti Daniel ini adalah ancaman bagi kerajaan kegelapan pada waktu itu. Makanya mereka 21 hari bertengkar. Tapi kemudian Daniel ditolong oleh Mikael. Jadi saudara yang diberkati, bila Tuhan yang menolongnya ketika kita berdoa. Daniel tak perlu mengharap hari ke-21 dia dijual, dia masih terus berdoa. Saudara, apakah engkau adalah orang yang lebih kemudian menyerah baru berdoa 1-2 hari? Kita tidak tahu, ada penghalang-penghalang, ada roh-roh kegelapan. Makanya bungkus dengan kuasa dalam rumah Allah dan perangi segala bentuk yang ada di udara. Tuhan segera mengirimkan jawabannya. Bahkan Tuhan tidak biarkan Daniel berdoa sendiri. Dia kirim yang bernama Mikael. Dia itu Daniel. Tolong dia supaya pemimpin kerajaan Persia itu tidak terus menghalangi dan membatasi kuasa. Karena dia Tuhan yang menolong umatnya. Jangan lalai berdoa, jangan gampang berputus asa, jangan di tengah jalan. Ketiga, lalu aku datang untuk membuat engkau mengerti, kata Mikael, apa yang akan terjadi pada bangsamu pada hari-hari yang terakhir sebab penglihatan ini juga mengenai. Saudara, Tuhan akan membuat kita mengerti. Pada saat kita menanti-nantikan Tuhan, kita mendapat penglihatan tentang apa yang akan Tuhan kerjakan pada akhir zaman. Saudara, bukan cuma kita mendapat visi, bukan cuma kita mendapat kenyataan, tetapi Tuhan akan memberikan jawaban dan penglihatan tentang hari-hari di akhir zaman itu tidak mudah diterima oleh Daniel. Tapi Tuhan memberikan pengertian dan Tuhan katakan, Tuhan itu penglihatan sampai pada akhir zaman. Saudara, apa yang Tuhan nyatakan bagi kita itu merupakan rahasia, itu merupakan treasure, itu merupakan harta yang harus kita kirim. Saudara, kalau Tuhan menyatakan sesuatu di dalam Tuhan, itu jawaban Tuhan yang merupakan jawaban yang sebetulnya sangat mantap. Dia Tuhan yang memberikan jawaban, dia Tuhan yang memberikan pengertian, dan orang-orang yang mendapatkan pengertian daripada Tuhan adalah orang Tuhan. Dan yang mendapatkan pengertian dari Tuhan. Nah, kalau kita mendapatkan satu visi peningkatan, sekarang orang-orang yang berbahagia, kita bisa orang yang tidak tahu, mereka khawatir. Satu masalah, satu keadaan, ketika kita tahu apa sih yang bakal terjadi, kita akan ini kita tidak tahu. Ini tidak membantu menambahkan orang yang tidak mendapatkan kenyataan, jawaban, tidak mendapatkan peningkatan di dalam rohnya, dia akan dipenuhi dengan apa yang akan terjadi. Dan tahu begini bagaimana? Dia nggak tahu. Dan dia harus menemukan rahasia itu. Sehingga dia tahu. There is nothing to be worried about. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan karena Tuhan. Orang-orang yang menerima jawaban Tuhan, orang-orang yang menerima pengertian daripada Tuhan akan beroleh untung. Dia tidak khawatir. Dia tahu dia disertai. Dan dia tahu bahwa pada hari ini dia akan mendapatkan mahkota kemenangan dari Tuhan. Sekarang tetaplah berdoa, jangan jemu-jemu untuk membuat baik, dan jangan jemu-jemu untuk menantikan Tuhan. Akan mendapatkan pengertian. Pengertian ini akan membuat engkau tahan untuk hidup, bertahan lebih lama dengan mendapatkan satu pertolongan hikmat dari Tuhan. Engkau akan mengalami ketenangan dan kebahagiaan. Amin. Yang keempat, Tuhan berkatakan di dalam ayat 18-19, lalu dia yang rupanya seperti manusia itu menyentuh aku pula dan memberikan aku kekuatan dan berkata, hai, engkau yang dikasihi, janganlah takut, sejahteralah, jadilah kuat, jadilah kuat. Sementara ia berbicara dengan aku berkata kuat lagi dan berkata, berbicara kiranya Tuhanku sebelum engkau telah memberikan aku. Saudara, mari kita terus bersentuhan dengan kerajaan surga. Ketika kita bersentuhan dengan kerajaan surga, di dalam jawaban-jawaban doa yang disingkatkan, ketemu Tuhan secara pribadi, baik secara kristofani dan teofani, menemukan pernyataan Tuhan lewat utusan-utusan Tuhan para malaikat dan jamanan Tuhan secara pribadi, engkau akan mendapatkan. Mari kita
kamu menyembah Tuhan, itu bukan Tuhan yang dia memberikan kekuatan. Jangan. Pasti karunia adalah sesuatu anugerah yang kita tidak bisa beli, tapi membuat kamu kalah. Ya, itu. Saudara, dia Tuhan yang memberikan kekuatan dan dia Tuhan yang memberikan jawaban doa, dia Tuhan yang memberikan pengertian, dia Tuhan yang memberikan pertolongan, dia Tuhan yang memberikan kekuatan pada orang-orang yang spesial, orang-orang yang tidak diperintah oleh kerajaan dunia, orang-orang seperti Daniel yang tidak diperintah oleh kerajaan Babel, tidak diperintah oleh kerajaan Media, tidak diperintah oleh kerajaan Persia, tidak diperintah oleh kerajaan Romawi dan Yunani, tapi dia diperintah oleh within him. Apa yang ada di dalam dia? Itu pemerintahan kerajaan Allah. Karena dia diperintah oleh pemerintahan kerajaan Allah, dia mendapatkan visi-visi apokaliptik, visi-visi akhir zaman, visi-visi yang bersifat nubuatan daripada Tuhan. Dan ketika dia mendapatkan visi itu, dia mendapatkan jawaban doa, dia mendapatkan pertolongan Tuhan, dia mendapatkan hikmat daripada Tuhan, dan dia beroleh kekuatan. Saudara, penting bagi kita hidup di dunia ini, tapi diperintah oleh kerajaan. Maka saudara akan mendapatkan hak warga kerajaan. Orang Amerika, kalau dia adalah warga negara Amerika, dia mendapatkan privilege kita sebagai warga negara Amerika. Hak dia tidak akan diambil, maka dia akan mendapatkan perlindungan, maka dia untuk mendapatkan fasilitas jaminan sebagai warga negara Amerika itu sangat spesial. Dimanapun dia berada, maka bangsa Amerika akan menjamin kita. Saudara dan saya tinggal di kerajaan dunia, tapi tidak sebagai warga kerajaan dunia. Kita tinggal sebagai warga kerajaan surga. Kalau kita tinggal sebagai warga kerajaan surga, hak-hak kerajaan jadi bagi kita. Fasilitas, perlindungan, jawaban, kekuatan, kasih karunia Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kita sekalipun kita ada di dunia ini. Saudara Petrus dan Abednego mendapatkan hak-hak warga kerajaan, yaitu perlindungan, proteksi daripada Tuhan. Sehingga dapat perapian yang dipanaskan 7 kali lipat itu tidak mematikan dia. Saudaraku, sudah engkau diterima oleh pemerintahan kerajaan Allah. Ketika Daniel mendapatkan visi apokaliptik, bukan karena Tuhan sekedar pilih, karena dia bagian dari warga kerajaan surga yang mendapatkan visi-visi. Saudara, biarlah kita dan engkau dan saya mendapat visi kerajaan, yaitu pasti kita akan mengakhiri para malaikat pemerintah bersama. Amin. Daniel 12 ayat 2 hingga 4 dan ayat 10. Dan banyak di antara orang-orang yang telah tidur dalam gelembung tanah akan bangun. Sebagian untuk mendapatkan hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kegagalan yang kekal. Saudara, jangan pikir hidup kita hanya sekedar 50, 60, 70 tahun selama di dunia. Kita mati pun, kita akan ditentukan apakah kita yang sudah mati hidup dalam gelembung tanah bangun untuk mendapatkan hidup kekal, atau bangun untuk mendapatkan kehinaan dan kegagalan kekal. Jadi saudara, hidup ini sangat berarti. Habiskan waktumu untuk tinggal dalam kerajaan. Sebab kita pasti mati. Nah, kalau mati pasti bangkit. Bangkit untuk hidup dalam hidup yang kekal, bangkit untuk kehinaan dan kegagalan yang kekal. Pilihannya ada sekarang pada waktu itu. Orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala dan telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti binatang bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Tapi kalau Daniel sembunyikanlah segala firman itu dan menceraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan. Penyingkapan kerajaan surgawi tidak akan habis-habisnya ditafsirkan, diselidiki, disingkapkan, dan orang akan bertambah. Karena sifat pengetahuan apokaliptik itu adalah rahasia kerajaan Allah. Pasti terjadi, pasti akan digenapi dengan berbagai macam cara. Pengetahuan akan bertambah. Daniel menerima visi apokaliptik dari Tuhan. Dia dipahami hingga dia mengalami penyingkapan itu, buat dia mendapatkan privilege sebagai anak. Ayat 10, banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji tentang orang-orang fasik akan berlaku. Pasti tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahami, dan orang-orang bijaksana akan memahami. Amin. Recording in progress.
Orang yang praktik, orang-orang yang tidak memiliki mental kerajaan, tidak dipimpin oleh kerajaan, tidak dipimpin oleh Roh Kudus, tidak dapat. Tapi orang-orang benar akan bercahaya karena ada Roh Tuhan. Saudara-saudara tinggal bersama dengan kuasanya, dipimpin oleh kerajaan Allah. In progress. Mari kita Tuhan berbicara. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Roh Tuhan ada dalam hidup kami, perintah dalam hati kami. Kami ada di dunia tapi tidak dipimpin oleh kerajaan dunia. Kami ada di dunia tapi dipimpin oleh kerajaan. Seperti Daniel, dia tidak peduli dengan permintaan orang-orang dunia untuk makan makanan raja yang menajiskan tubuh. Dia tetap tinggal untuk makan santapan yang tidak haram bagi dia. Itu berarti dia tidak membiarkan dia berkontaminasi dengan dunia. Dia juga bersama dengan teman-teman yang memilih untuk mencoba dan memprioritaskan pekerjaan. Bukan saudara adalah kami dipimpin oleh kerajaan Allah, kerajaan datanglah tanda percaya. Orang yang dipimpin oleh kerajaan Tuhan akan memberikan kuasa. Bapak juga kami berdoa untuk setiap orang belas hatian Tuhan Tuhan setiap mereka. Mereka yang lemah, mereka yang letih, yang berbeban berat, Tuhan mengetahui sampai ke dalam isi hati mereka. Tuhan tolong mereka. Betapa saja mereka doakan masalah pribadi, baik itu masalah dengan hubungan, dengan orang tua, dengan istri, dengan suami, dengan pasangan hidup mereka. Tuhan kiranya memberikan jalan keluar. Orang-orang yang dipimpin oleh kerajaan Allah, mereka akan mendapatkan peningkatan. Kami berdoa setiap hari mereka akan mereka salah. Dalam nama Yesus Tuhan kami berkati. Tuhan kiranya memberkati, melindungi, melimpahkan keberkatan-Nya, menjadi baru dan selalu baru diberkati Tuhan kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur. Haleluya. Shalom, selamat beraktivitas. Selamat pagi, selamat berkati.